Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan deployment atau upload project Django ke dalam server DigitalOcean. Dalam hal ini menggunakan Linux Ubuntu ya. Nah, bloknya sudah saya siapkan untuk kita deployment ke Ubuntu server. Blok ini menggunakan database yaitu PostgreSQL. Ya, coba kita lihat, ini adalah tampilan depannya. Tampilan depannya sengaja saya isi dengan image ya, saya isi dengan gambar. Ada 3 picture ya, kemudian ada menu artikel. Di menu artikel ini sudah saya isi dengan 4 posting ya, posting 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita klik tombol more ini akan menuju kepada halaman detail. Nah, ini ada tombol home, ada 4 buah artikel saya masukkan ke dalam blog ini ya, menggunakan database PostgreSQL. Nah, sekarang kita akan masuk menuju ke DigitalOcean. Nah, kita akan membuat Droplet. Droplet adalah VPS ya, adalah komputer berbasiskan Linux. Dalam hal ini yang saya akan pilih, kita klik create ya, kemudian kita pilih Droplet. Nah, ini ada beberapa macam pilihan sistem operasi. Kita pilih Ubuntu ya. Saya pilih yang versi 18 ya, karena biasanya versi lama itu lebih nyaman ya. Kemudian kita pilih spek komputernya. Saya pilih yang basic aja. Ini saya menggunakan kupon $100 ya. Dengan kupon ini kita bisa menggunakan gratis fasilitas DigitalOcean sebanyak $100 selama 2 bulan ya. Jadi bila Anda sekalian ingin menikmati voucher gratis $100 selama 2 bulan, bisa Anda klik linknya di kolom deskripsi ya. Kita pilih yang reguler ya. Ini ada $4 dan $6. Yang $4 ini RAM-nya adalah 512 1 CPU, yang $6 adalah 1 GB 1 CPU. Saya pilih yang harga $6 karena saya memilih RAM 1 GB. Kemudian untuk servernya kita pilih yang terdekat, yaitu adalah Singapura ya. Kemudian saya pilih autentikasinya menggunakan password ya. Kemudian jadi ini minimal adalah 8 karakter ya, kombinasi menggunakan huruf dan tanda baca, dan ada harus menggunakan huruf kapital salah satunya ya. Kemudian ini adalah beberapa fasilitas dari DigitalOcean. Ada enable backup, jadi kalau kita aktifkan backupnya kita dikenakan $1,2 ya per bulannya. Kemudian ada fasilitas IP versi 6, monitoring user data, ini semuanya adalah gratis ya. Ini kita pilih nama hostname-nya. Hostname-nya kita pilih namanya adalah my blog gitu aja ya. Kita pilih 1 Droplet karena kita menggunakan 1 Droplet, dan kemudian kita pilih create Droplet. Nah, setelah memakan proses 2 menit 3 menit sudah selesai. Sekarang Dropletnya sudah siap untuk kita lakukan konfigurasi. Ini kita sudah mendapatkan IP publik ya, 128.199.115.184. Kita copy ya, kemudian kita jalankan Git bash ya di sini. Jadi, kalau Anda sudah menginstal Git, otomatis fasilitas terminal Git bash ini sudah ada. Kita ketikkan SSH ya. Kita menggunakan username-nya adalah root ya, karena disediakan oleh DigitalOcean adalah root. Kemudian IP publiknya ya, kita klik
kita pilih yes ya. Oh, harus lengkap ya ini ya, yes. Nah, kemudian kita ketikkan password yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, ini sudah masuk, sudah ada keterangan informasi tentang komputer yang kita gunakan. Kita bersihkan saja layarnya. Kemudian saya akan menggunakan tutorial ya. Jadi kalau Anda ingin jelasnya, tutorial ini bisa Anda dapatkan di kolom deskripsi ya. Ya, sekarang kita harus menggunakan user ya. Jadi kita tidak menggunakan user root ya, karena sangat berbahaya sekali. Kita tambahkan user. Saya pilih usernya Cakmat ya. Cakmat ya, kita pilih user untuk Cakmat. Ya, full name. Nah, ini saya kosongi. Yes. Nah, sekarang kita buat hak istimewa untuk user Cakmat bisa menjadi user dengan berkekuatan hukum sudo. Nah, sekarang kita exit. Nah, sekarang kita sudah exit dari komputer server DigitalOcean. Sekarang kita akan masuk kembali ke VPS server DigitalOcean menggunakan user Cakmat ya. Dengan akses sudo ya, kita ketikkan SSH. Kemudian kita ketikkan nama usernya dan kemudian kita ketikkan IP publiknya ya, tekan enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita bersihkan layarnya dulu. Sekarang kita cek dulu apakah firewallnya di dalam server Linux ini sudah aktif apa belum. Kita ketikkan sudo ufw status 1. Nah, statusnya masih belum aktif ya, jadi kita aktifkan dulu. Jadi kita ketikkan perintahnya sudo ufw enable ya. Kita ketikkan yes ya. Nah, sekarang firewallnya ufw ini sudah aktif ya, dan karena sudah dibuat oleh DigitalOcean bahwa port untuk firewall ufw ini sudah terbuka. Portnya adalah nomornya adalah 22 ya, sudah dibuka. Jadi kita tidak akan terganggu ketika firewallnya ini aktif SSH nya ya. Nah, sekarang kita lihat sudo ufw app list in. Jadi sekarang ketika kita mengetikkan sudo ufw app list ini, kita akan melihat informasi port apa saja yang terbuka, layanan apa saja yang sudah ada. Di sini adalah Open SSH. Nah, sekarang kita akan melakukan update dan upgrade software ya. Jadi ini saya copy aja supaya lebih cepat ya. Jadi kita akan melakukan instalasi banyak aplikasi nantinya. Kita update dulu sudo apt update, kita ketik enter. Nah, ini akan makan proses waktu yang cukup lama sehingga saya pause saja ya. Nah, sekarang kita akan melakukan upgrade ya. Setelah update adalah upgrade. Ya, kita yes. Ya, jadi
saya jelaskan bahwa bawaan firewall di dalam Linux yang kita install ini adalah UEFI. UEFI merupakan turunan dari firewall legendaris Linux, yaitu iptables. Jadi dengan menggunakan UEFI ini, perintah-perintah yang digunakan itu lebih mudah, makanya kita menggunakan UEFI. Adapun ketika kita melakukan aktivasi Linux server dengan DigitalOcean, otomatis aplikasi firewall UEFI ini sudah include di dalamnya. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi UEFI ini. Nah ini karena makan waktu beberapa menit ya. Nah, nanti setelah kita melakukan update dan upgrade aplikasi, kita akan melakukan instalasi beberapa aplikasi. Dan ini sudah selesai. Kita bersihkan dulu layarnya. Nah, kemudian kita akan melakukan instalasi ya. Jadi kita akan lakukan instalasi Python versi 3, kemudian database PostgreSQL ya, kemudian Nginx. Nginx adalah web server, dan curl ini adalah browser terminal di dalam Linux. Ini kita butuhkan untuk melakukan testing apabila suatu saat nanti ada masalah. Jadi ini curl ini tidak kita install pun tidak apa-apa, tapi ini kita butuhkan untuk melakukan testing. Saya copy, kita ketikkan enter. Yes. Nah ini cukup makan lumayan waktu juga ya. Nah setelah instalasi selesai, nanti kita akan melakukan konfigurasi pada database yang akan kita buat nantinya. Jadi kita menggunakan PostgreSQL ya. Jadi bila teman-teman ingin melihat catatan manual dari step by step deployment Linux ke server Linux, bisa melihat link manual di dalam kolom deskripsi yang sudah saya sediakan linknya, sehingga Anda bisa copy paste saja. Nah sekarang ini kita akan melakukan konfigurasi database-nya menggunakan PostgreSQL ya. Kita bersihkan dulu layarnya ya. Nah sekarang ketika ada Postgres di depan ini berarti kita sudah masuk dalam konfigurasi PostgreSQL ya. Kita buat nama database-nya adalah create ya, diakhiri dengan tanda titik koma ya. Ya ini kita sudah masuk konfigurasi Postgres ya, jadi bukan masuk dalam terminal Linux lagi karena ada keterangan Postgres di depannya. Kita buat database-nya. Nah kalau berhasil biasanya ada keterangan create database ya. Kalau gagal kita ulangi lagi. Tapi kalau misalnya nama database ini ada kesalahan, kita bisa ketikkan namanya drop database ya, perintahnya seperti itu. Mudah-mudahan nantinya tidak ada kesalahan ya. Bismillah. Nah kemudian kita ketikkan nama usernya di sini dengan passwordnya kita buat misalnya rahasia gitu ya. Nah sebentar, ini kita ketikkan enter. Nah betul, berarti sudah berhasil. Nah sekarang kita buat settingan encodingnya ya. Nah ini kita tinggal copy paste aja di sini. Ini sudah direkomendasikan demikian di manual DigitalOcean ya. Diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Berhasil ya. Sekarang yang kedua, berhasil. Atau sekarang yang ketiga, ya berhasil.
sekarang kita buatkan akses untuk usernya, yaitu usernya di user PostgreSQL adalah dbadmin. Jadi nama database myblog kita berikan hak privilege kepada dbadmin. Kita cek apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau nggak ada kesalahan, kita ketik enter. Grant, berarti sudah berhasil. Nah, untuk melihat database yang sudah kita buat, kita ketikkan \l ya. Nah, ini adalah nama database-nya. Kemudian kalau untuk melihat nama usernya adalah \do ya. Nah, ini database dbadmin. Kemudian untuk keluar dari konfigurasi database PostgreSQL, perintahnya adalah \q ya. Ya. Kemudian kita bersihkan layarnya karena kita sudah masuk ke sistem Linux ya. Nah, sekarang kita akan melihat status PostgreSQL-nya sudah aktif apa belum ya. Ini systemctl status PostgreSQL, kita ketikkan enter. Nah, ini ada keterangan bahwa statusnya sudah aktif ya. Kemudian untuk memastikan lagi apakah port dari database PostgreSQL ini sudah terbuka atau belum, kita ketikkan net start ya, min ntlp. Lain port dari database PostgreSQL adalah 5432, ini sudah terbuka ya. Berarti port database SQL siap untuk digunakan dan layanan PostgreSQL juga siap akan kita kerjakan nantinya. Kita bersihkan layarnya dulu. Sekarang kita akan melihat status direktorinya. Jadi kita sekarang berada di direktori mana, kita ketikkan pwd. Jadi kita berada di direktori home dan cakmat. Home cakmat ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa sebaiknya project yang akan kita buat kita harus letakkan di direktori home dan usernya ya, karena di home dan usernya sudah otomatis hak aksesnya sudah dibuatkan oleh Linux itu sendiri. Jadi kita nggak perlu capek-capek mengubah status kepemilikan file, karena di Linux itu ada status kepemilikan file yang sangat ketat. Sekarang kita akan melakukan instalasi virtual environment-nya di dalam Django. Bagi Anda yang sudah mengenal bagaimana membuat project Django, kita harus membutuhkan virtual environment-nya untuk membuat setiap project Django. Sini kita copy paste saja. Ini ada dua perintah ya untuk menginstal ya. Suatu saat kalau yang pertama ini tidak gagal, kita akan melakukan instalasi yang keduanya. Cara kedua, jadi ada dua metode, cara pertama dan cara kedua ya. Nah, kita ketikkan di sini sudo yes. Nah, kita bersihkan layarnya. Sekarang kita akan aktifkan dulu lingkungan virtual environment-nya. Kita copy paste. Di sini kita namakan lingkungan virtualnya adalah VENV ya. Kita enter. Kita cek dulu apakah lingkungan virtual environment sudah ada. Ini sudah ada lingkungan virtual environment-nya ya. Sekarang kita akan melakukan pengiriman file project ke dalam server Linux DigitalOcean ya. Dalam hal ini saya menggunakan FileZilla ya. Kita akan melakukan proses upload file project kita menggunakan aplikasi FileZilla. Namun sebelumnya kita aktifkan dulu port 22 yang akan digunakan aplikasi FileZilla. Perintahnya adalah sudo ufv halo 22 ya. Jadi port 22 yang kita buka melalui firewall UFW tadi agar aplikasi FileZilla ini bisa masuk ke dalam server Linux
FileZilla aplikasi ini sudah terbuka, kita masukkan IP public server Linux kita. Kemudian untuk username sengaja saya pilih root ya, agar kita nanti nggak kerepotan untuk masuk ke dalam home project kita ya. Tapi sebaiknya teman-teman, saya nggak anjurkan untuk menggunakan root, sebaiknya user biasa. Tapi supaya prosesnya lebih cepat, saya menggunakan root saja ya. Kita masukkan passwordnya, kemudian portnya adalah 22, kita klik connect ya, yes. Nah, kita sudah masuk ke dalam server Linux kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam home ya. Nama usernya adalah Cakmat. Kemudian ini adalah my project, adalah folder kita. Nah, ini adalah lingkungan virtual environment-nya kita. Nah, bersebelahan dengan folder lingkungan virtual ini, kita akan upload file-file project kita ya. Di sini nama projectnya, foldernya adalah my blog. Saya drag. Nah, kemudian saya letakkan di dalam aplikasi FileZilla, dan ini akan melakukan proses uploading ya. Ini saya pause dulu ya, biar tidak terlalu lama. Sekarang proses upload ini sudah selesai, ditandai oleh successful transfer. Ada 39 file yang berhasil diupload menggunakan aplikasi FileZilla. Dan perhatikan bahwa project kita yang tersedia di dalam folder my blog sudah ada bersandingan dengan lingkungan virtual kita. Nah, sekarang kita kembali. Nah, sekarang kita akan masuk ke virtual environment-nya. Jadi kita aktifkan dulu lingkungan virtual environment-nya ya. Kita ini cd nah, kita aktifkan dulu virtual environment-nya. Perintahnya source fed activate ya. Nah, ketika virtual environment sudah aktif, ditandai ada keterangan VANV di depan, berarti ini sudah aktif. Kita akan melakukan proses instalasi aplikasi ya. Jadi kita bisa saja menggunakan instalasi aplikasi menggunakan PIP install requirement, namun ini tidak saya lakukan karena saya pernah mengalami kegagalan dalam hal ini. Jadi saya lakukan secara manual. Berikut ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk instalasinya. Jadi ada Django, Pillow, dan database PostgreSQL menggunakan binary ya kita. Jadi ini kita install dulu aplikasi Django-nya ya. Jadi sengaja saya menggunakan Django versi 3 ya, karena ketika kita menggunakan versi yang terbaru sekarang adalah versi 4 ya. Namun kalau database PostgreSQL-nya masih versi di bawah 10 atau 11 ya, itu tidak akan bisa. Jadi Ubuntu kadang-kadang dia kurang update untuk masalah database SQL. Ini koreksi ya kalau bisa saya salah, tapi saya pernah coba menggunakan Django versi 4 tapi PostgreSQL-nya menolak. Jadi terpaksa saya menggunakan versi yang 3 ya. Kita install. Nah, kemudian kita siapkan, kita install. Berikutnya adalah Pillow ya. Pillow ini untuk menggunakan file image, kita harus menggunakan aplikasi Pillow ya. Nah, ini saya versi yang 8.3.1. Kemudian kita menggunakan install aplikasi database PostgreSQL. Sebenarnya ada 2 ya, tapi kita sarankan kita pakai yang binary aja karena lebih mudah konfigurasinya nanti ya.
Ya, setelah kita install database PostgreSQL nya, sekarang kita akan masuk ke file setting ya. Ini masih di sini ls, kita masuk ke project kita my blog ya. Nah, kita akan konfigurasi di file settingnya. Di sudo menggunakan editornya Nano ya. Anda bisa menggunakan Vim atau V, terserah ya. Saya menggunakan Nano. Ya, ini kita masuk ke file setting.py ya. Jadi kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita nantinya di server Linux kita ya. Nah, ini adalah konfigurasi database PostgreSQL ya. Namanya adalah myblog seperti yang kita buat tadi. Nama usernya kalau di Windows kita menggunakan Postgres, sedangkan di Linux server ini kita menggunakan dbadmin tadi ya, yang tadi kita buat tadi di video awalnya. Passwordnya adalah rahasia, hostnya tetap ya 127.001 ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah static file dan media. Jadi static file ini Anda harus menggunakan seperti yang saya perlihatkan ini ya. Jika tidak sesuai dengan ini, kadang-kadang image atau file-file foto itu tidak akan bisa tampil. Kemudian setelah selesai, kita keluar, Ctrl X, dan kita pilih yes ya. Kita pastikan lagi apakah sudah benar ya, terutama di database-nya perubahannya ya, sudah benar ya passwordnya, di usernya dbadmin. Kita keluar lagi. Nah, sekarang kita melakukan migrasi ya. Nah, kita belum masuk ke directory ini, jadi kita harus naik satu tingkat lagi. Nah, file manage.py sudah ada, berarti kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, kemudian perintah berikutnya adalah migrate ya. Nah, alhamdulillah kalau applying ini sudah berhasil, sudah selesai dan keterangannya oke, berarti instalasi database PostgreSQL di server Linux sudah berhasil. Kemudian kita buatkan super usernya dulu ya. Meskipun kita sudah buat, tapi begitu kita masukkan ke dalam server Linux, otomatis data-data yang kita buat di dalam komputer Windows kita atau Mac OS kita akan hilang ya ketika sudah dimasukkan, diupload ke dalam server Linux. Nah, ini saya buat namanya misalnya Cakmat ya. Jadi kita ketikkan sembarang juga boleh ya passwordnya. Yes ya. Sekarang sudah selesai pembuatan create usernya. Nah, untuk pengaturan filenya static sudah seperti ini. Kemudian kita atur di firewallnya agar bisa menerima port 8000. Ini untuk kita melakukan testing menggunakan Python manage.py run server ya. Nah, ini kita tes. Nah, sekarang kita akan melakukan testing dulu. Kita jalankan servernya. Kita copy paste dulu. Nah, ini kita ke terminal. Perhatikan kita harus masuk ke dalam directory yang ada file manage.py. Kemudian
Kita pakai Python 3 ya, manage.py run server 00. Kenapa harus 00? Karena nanti akan bisa diakses dari mana saja, termasuk dari rumahnya Jenderal Sambo ya. Yuk kita ketikkan enter, masukkan passwordnya. Nah sekarang kita sudah jalan, kita masukkan IP public beserta port 8000 ya. Nah ini ternyata ada keterangan disallow host, jadi pada file setting.py kita harus lakukan konfigurasi, kita masukkan IP public kita ya. Kita matikan dulu servernya ya, kemudian kita harus masuk ke folder my blog. Nah ini setting.py sudo nano. Nah setting.py ini merupakan file yang sangat penting, konfigurasi server Linux. Kunci utamanya ada banyak di file ini ya. Nah ini allow host. Nah ini harus kita masukkan IP public kita. Namun dalam hal ini kita akan masukkan domain. Untuk sementara kita kasih tanda bintang dulu. Kalau tanda bintang ini kita masukkan, artinya kita bisa masukkan beberapa domain dan IP public di sini. Ya, kita klik Ctrl X Y untuk menyimpan ya. Kemudian kita cek masih tidak ada masalah. Kemudian ini kita masuk ke direktori yang atas ya. Ya, kemudian manage.py kita masukkan. Nah, kita refresh lagi. Nah, ini sudah masuk, websitenya sudah berhasil bisa diakses dengan menggunakan perintah Python manage.py. Kita login ya, kita menggunakan akun yang tadi kita buat ya. Nah artikel masih kosong ya, karena otomatis kalau database yang sudah kita masukkan ke dalam atau sudah kita upload ke server Linux otomatis akan menjadi hilang. Jadi harus kita masukkan di saat. Nah ini semua 8000/admin. Kita masukkan artikelnya di sini. Posting pertama. Nah, tanggalnya ini kita masukkan file image-nya. Kita save. Sudah berhasil masuk posting pertama. Kita tambah lagi 2 posting kedua ya. Ya, gambar kedua kita masukkan, kita save ya. Coba kita satu lagi, posting ketiga ya. Gambar ketiga kita masukkan, kita save
Jadi ada sudah 3 artikel, 3 posting kita buat. Kita cek sekarang apakah sudah masuk, sudah bisa ditampilkan. Nah, ini jadi image beserta artikelnya, tulisan teks sudah berhasil kita buat. Kita bisa masuk ke halaman detail ya, kembali ke home ya. Ada 3 artikel yang sudah kita tampilkan. Sekarang kita close dulu, kita stop. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menginstal JUnicorn ya. JUnicorn ini adalah web server gateway interface, dimana ini nanti akan menerjemahkan bahasa Python Django sehingga bisa dipahami oleh web server Apache atau Nginx ya. Kita copy ya, kita install JUnicorn-nya. Berarti kan harus menggunakan PIP 3 ya, karena kita menggunakan Python versi 3. Nah, JUnicorn sudah kita install. Kemudian kita tes menggunakan JUnicorn. Nah, berarti kan ini kita menggunakan nama myblog ya. Jadi tergantung oleh nama project yang kita buat. Kalau project kita kan tadi namanya myblog, jadi kita juga namakan myblog. Kalau project kita namanya katakanlah inventory gitu ya, ya kita namakan dengan sesuai dengan nama project kita, yaitu myblog WSGI ya. Ini kita jalankan server JUnicorn-nya. Nah, ini sudah berhasil dijalankan. Kalau ada tanda ketahuan seperti ini, namun biasanya image tidak akan muncul ketika JUnicorn dijalankan. Beda ketika kita menggunakan Python manage.py run server ya. Ya, kita refresh. Ya, ini di database, filenya dari database, file image beserta teksnya sudah keluar. Nah, sekarang kita klik home, biasanya sih tidak keluar dia. Oh, ini masih bisa keluar, bagus, alhamdulillah. Ini merupakan rahmat dari Allah, ini ya, berhasil keluar ya file image-nya ya. Nah, sekarang kita Ctrl C untuk kita hentikan. Nah, langkah selanjutnya kita akan keluar dari lingkungan virtual environment-nya. Nah, kita ketikkan deactivate ya, untuk keluar dari virtual environment-nya. Clear. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada aplikasi JUnicorn. Jika kita harus tuliskan dulu konfigurasinya di sini menggunakan editor nano. Kita copy paste ya. Filenya masih kosong karena kita buat baru. Kemudian kita copy paste dari sini ya. Anda bisa lihat manual petunjuknya di kolom deskripsinya untuk linknya ya. Jadi Anda tinggal copy paste saja, kemudian saya ketikkan paste, kemudian kita shift Ctrl X dan yes untuk menyimpannya. Kita cek lagi, tidak ada perubahan. Oke, sudah masuk konfigurasinya. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita melanjut ke tahap konfigurasi berikutnya, kita harus tahu dulu di mana file executable JUnicorn. Jadi kita harus tahu dulu file executable JUnicorn-nya ada di mana. Biasanya di setiap versi Linux bisa berbeda. Nah, ini JUnicorn-nya berada di USL local bin JUnicorn. Ini harus kita ingat-ingat ya, karena nanti untuk menentukan ke tahap konfigurasi berikutnya ya. Kemudian setelah kita tahu di mana letak file executable JUnicorn, kita lanjut konfigurasi ya. Ini nanti akan kita masukkan letak file executable-nya ya. Nah, masih kosong filenya, kita isikan. Saya copy pastekan dari sini.
ini kan saya copy pastekan. Perhatikan ini sesuai dengan directory kalian ya. Kalau ini kan directory home, nama usernya adalah Cakmat, kemudian ada satu directory lagi yang bersebelahan dengan directory virtual environment yaitu my blog, dan directory dari project kita. Dalam hal ini saya kasih nama my blog ya, dan ini adalah lokasi di mana file executable G Unicorn berada. Jadi lokasinya kan ada di USL local bin G Unicorn, kemudian nama projectnya adalah my blog ya, nama project ya, .wsgi. Nah itu yang penting ya, jangan sampai keliru di sini. Kemudian kita keluar dengan menekan Ctrl X untuk menyimpan dan yes untuk menyimpannya. Kita cek lagi, tidak ada perubahan. Kita keluar dengan Ctrl X. Nah sekarang kita selanjutnya, nah sekarang kita kita jalankan G Unicorn-nya. Jadi kita start, kemudian kita enablekan, kita aktifkan. Nah ini kita tekan enter. Biasanya kalau ada error dia akan muncul keterangan di sini, dan kalau tidak ada muncul keterangan apapun berarti sudah berhasil. Yang berikutnya kita aktifkan G Unicorn-nya. Nah, tekan enter. Nah, ini G Unicorn sudah aktif dan menciptakan link di sini ya. Nah, langkah selanjutnya kita cek statusnya bagaimana, apakah berhasil running atau tidak ya. Bismillah. Nah alhamdulillah ini sudah aktif ya kondisi aplikasi G Unicorn-nya dan siap kita gunakan. Langkah selanjutnya kita mengecek eksistensi dari sock G Unicorn-nya ini ya. Nah ini muncul soketnya, ada di sini letaknya. Kemudian saya bersihkan dulu. Nah kemudian sekarang langkah selanjutnya, langkah terakhir untuk menjalankan aplikasi blog kita adalah kita melakukan konfigurasi pada web server. Di sini kita menggunakan Nginx ya. Jadi ada beberapa server Linux yang terkemuka, ada dua ya yang umum digunakan, Apache dan Nginx. Di sini kita akan menggunakan Nginx karena konfigurasinya lebih mudah dibandingkan Apache, maka saya gunakan Nginx ini. Tapi Anda juga bisa menggunakan Apache ya. Nah sekarang kita membuat dulu file konfigurasinya ya. Kita copy paste. Di sini adalah nama projectnya my blog ya, yang terakhir ini ya. Kita buat file konfigurasinya. Nah ini masih kosong, kita isikan di sini. Nah yang bagian atas dia akan listen di port 80, dia akan jalan di port 80. Ini adalah IP public dari servernya. Jadi sesuai di sini IP publicnya adalah ini ya, sebentar. Nah ini 128.184 ya. Saya gantikan dengan IP public kita ya. Jadi kalau kemudian kalau ada nama domain ini nanti kita isikan dengan tanda koma ya, www.domain.com misalnya, dan domain tanpa www ya, domain.com. Ini misalnya kita menggunakan domain ya, tapi sementara kita masih belum menggunakan domain, jadi kita tulis IP publicnya saja, diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian yang kedua adalah lokasi di mana favicon icon itu nanti berada. Ini saya tadi kelupaan nggak masukkan
apa namanya itu, ikonnya Fivico ya. Kemudian ini adalah lokasi di mana folder media berada. Jadi folder media berada itu di home, kemudian folder usernya dalam ini adalah Cakmat, My Project, dan My Blog. Ini harus Anda perhatikan. Ini kalau Anda keliru, otomatis file-file statik yang ada berada file di dalam direktori media tidak akan tampil di browser kita nanti. Termasuk diantaranya adalah file-file statik yang ada di atasnya ini ya. Ini nanti harus sesuai ya. Jadi kalau kita lihat di editor apa namanya ini, visual editor code-nya, saya letakkan di sini media, ini folder project, folder app, static, dan template pada posisi yang sejajar, termasuk dengan sejajar dengan file manage.py ini. Jadi sesuai dengan konfigurasi setting. Nah ini termasuk dengan ini nanti. Nah ini konfigurasinya harus sesuai dengan ini ya. Ini adalah settingan database-nya, jangan sampai keliru. Ini yang paling penting di dalam masalah deployment ke server Linux kita. Kalau sudah ini yang paling penting adalah server name, isi IP publik, kalau ada nama domain, koma ya. Kemudian kita keluar, Ctrl X dan yes untuk menyimpan. Kita cek lagi benar apa tidak ada masalah, IP publiknya sudah benar, dan kita keluar dengan Ctrl X. Nah kita lanjut dengan tahap berikutnya. Sekarang kita aktifkan dulu linknya, link dari Nginx ini ya. Nah perhatikan ini adalah namanya adalah My Blog ya, sesuai dengan nama project kita ya. Kalau project Anda katakanlah website gitu ya, kasih keterangan website sesuai dengan file konfigurasi yang sudah kita tuliskan di atas tadi ya. Kemudian setelah itu kita tekan enter ya, tidak ada masalah, alhamdulillah. Kemudian kita melakukan pengujian pada Nginx ini. Kalau ada masalah nanti akan muncul pesan kesalahannya ya. Nah alhamdulillah ini berhasil, ada keterangan oke ya. Kemudian di bawahnya successful, jadi tidak ada masalah. Kita lanjut ya. Kemudian kita lakukan restart terhadap Nginx nya ini. Kita restart web servernya. Web servernya adalah Nginx. Nah kemudian pengaturan port di firewall, jadi ini yang port 8000 kita hapus ya, demi masalah keamanan security kita hapus ya. Kemudian kita aktifkan port 80 yang berupa layanan Nginx. Jadi ketika kita allow Nginx full, itu berarti port 80 sudah kita buka dan kita aktifkan. Nah sekarang kemudian kita ada satu file konfigurasi yang perlu kita perhatikan, nginx.conf ini. Nah ini biasanya berhubungan dengan masalah file statik ya, berapa mega ya. Kalau kita nggak tuliskan berarti biasanya file statik atau image tidak akan keluar. Jadi kita tambahkan keterangannya seperti ini. Jadi otomatis dia bisa mampu menayangkan client image sebesar 40 mega. Jadi kalau misalnya Anda kelebihan bisa Anda kurangi, kalau kurang bisa Anda lebihkan, misalnya 50, 40 terserah ya. Nah itu saja yang penting di sini. Kemudian kita keluar dengan Ctrl X dan yes untuk menyimpan. Ya kita cek lagi. Nah ini tidak masuk, ini tadi kita ada kesalahan menekan tombolnya ya.
Ctrl X dan yes. Nah, kita cek lagi. Oke, sudah masuk konfigurasinya. Karena kita melakukan perubahan di dalam konfigurasi Nginx, kita harus lakukan restart dulu ya. Kita restart dulu, termasuk G-Unicorn nggak perlu kita restart juga. G-Unicorn, kemudian Nginx kita restart juga. Nah, sekarang kita cek apakah sudah bisa tampil ya. Ini kita hilangkan port 8000 nya. Bismillah, alhamdulillah sudah berhasil tampil menggunakan port 80 ya. Ini artikelnya juga sudah berhasil keluar, baik file, baik teks maupun image-nya sudah berhasil ditampilkan ya. Namun apabila Anda mengalami kendala suatu saat, apabila file image-nya ini tidak keluar ya, termasuk file image yang ada di beranda depan ini tidak keluar, Anda harus lakukan penghapusan. Jadi kita hapus, perintahnya adalah sudo rm media foto. Jadi folder media yang isinya image ini kita hapus ya. Nah, kemudian jika masih belum berhasil tampil, coba Anda lakukan konfigurasi pada permission filenya. Kita kasih 77 ya, atau 775 juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau tidak bisa, kita pakai yang paling besar ya, yaitu jadi write ya di folder project kita ya. Nah, ini my project ya. Nah, bukan. Jadi biar aman, jangan di itu. Kemudian setelah Anda lakukan konfigurasi, lakukan restart pada G-Unicorn dan lakukan restart pula pada Nginx ini ya. Sekarang sudah bisa. Kemudian kalau kita akan melakukan konfigurasi di nama domain, Anda bisa untuk melakukan konfigurasi nama domain, kita masuk ke dashboard halaman DigitalOcean. Ini adalah project kita MyBlog ya, dengan IP publiknya ini. Kita masuk di sebelah kanan, kita klik, kita pilih add a domain. Nah, kemudian kita masukkan nama domainnya di sini. Ini saya sudah belikan nama domainnya di Domainesa ya. Jadi ini anggaswangi online ya. Oh, ini kurang ini ya. Nah, ini kemudian kita klik add domain. Nah, kemudian kita masuk di create new record. Kita pilih kita pilih A saja ya. Kemudian di sini kita ketikkan add ya, atau nama hostname-nya juga bisa ya. Kemudian di sini kita arahkan ke IP publiknya. IP publik kita adalah terakhirnya 184 ya, dengan nama hostname-nya adalah MyBlog. Kemudian untuk TTL atau total time live-nya kita biarkan 3600 per second. Total time live-nya kita klik record ya. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke Gname ini Gname. Nah, pada Gname ini kita masukkan ya, ini nama kita ketikkan www, karena www ini dianggap sebagai subdomain ya. Kemudian s alias ini kita masukkan nama hostname atau add gitu ya. Nah, kemudian kita ketikkan klik record. Nah, sekarang kita beli domain ini kan, misalnya di Domainesa. Saya belinya di Domainesa.
Jadi pada Domainesa kita masukkan name server dari DigitalOcean. Ada 3 name server dari DigitalOcean, ns1.digitalocean.com, ns2.digitalocean.com, dan ns3.digitalocean.com. Kita masukkan di bagian name server di Domainesa, tempat saya beli domain di sini. Ya, kemudian kalau sudah, kita klik save atau change name server ini. Ini sudah saya masukkan. Nah, jika kita sudah melakukan pengisian name server DigitalOcean ke halaman dashboard dari Domainesa, tempat kita membeli domain, sekarang kita lanjut menuju ke terminal Linux server kita. Ya, kita lakukan konfigurasi di file setting.py. Ya, jadi menggunakan editor Nano. Nah, kemudian untuk debug ini mestinya kita jadikan false ya, tapi dalam hal ini selama masih belum tampil nama domainnya, saya lebih suka ke true ya. Tapi nanti kalau sudah tampil, sebaiknya Anda ubah ke false ya, debugnya ya. Kemudian pada allow host ini kita isikan dengan IP public dan nama domain yang sudah kita beli atau sudah kita daftarkan. Ya. Nama domainnya adalah anggaswangipress.online. Ini kita isikan, diawali dengan tanda petik ya. Diakhiri dengan tanda petik juga, koma. Yang kedua ini nama domainnya adalah diawali dengan www ya, triple w. Ini keliru saya, harus tanda. Ya, kita cek dulu apakah ada kesalahan. anggaswangipress.online dan www.anggaswangipress.online. Kalau sudah, kita tekan Ctrl X dan yes untuk keluar. Kita cek lagi ya, kita tekan Ctrl X. Nah sekarang kita bersihkan dulu layarnya. Nah, sekarang kita konfigurasikan di Nginx nya ya. Ini kita masuk ke sudo, kita masukkan nama domain yang sudah kita dapatkan tadi di konfigurasi. Nah, ini pada server name kita tuliskan nama domainnya yang sudah kita daftarkan tadi, anggaswangipress.online, atau bisa juga dengan www ya, tapi saya sebaiknya pakai ini aja, anggaswangi.online, diakhiri dengan tanda petik koma ya. Nah, kalau sudah, kita shift Ctrl X yes untuk menyimpan. Kita cek lagi ya, kita cek lagi tidak ada kesalahan, kita tekan Ctrl X. Nah, sekarang jangan lupa untuk melakukan restart pada G-Unicorn dan restart pada Nginx ya. Nah, kemudian kita restart juga pada web server Nginx. Nah, kita bersihkan layarnya. Biasanya untuk nama domain ini bisa aktif itu biasanya butuh waktu beberapa menit, bahkan bisa beberapa jam, atau saya dulu pernah bisa sampai 1-2 hari ya. Jadi kita tunggu, kalau memang belum aktif kita harus sabar menunggu sampai beberapa menit atau beberapa jam. Nah, jika sudah, kita cek pada browser kita ya. Kita ketikkan tadi namanya adalah anggaswangipress.online
www ya, tadi kita daftarkan di Nginx tadi tanpa www. Nah, ini alhamdulillah sudah berhasil tampil ya. Ini kita sudah bisa login ya. Nah, ini sudah berhasil tampil artikel, image atau file statik, dan teks sudah keluar dengan sempurna. Home-nya juga 3 file image sudah bisa keluar dengan sempurna. Jadi nama domain sudah berhasil kita daftarkan ya, baik di Domainesa maupun di DigitalOcean ya. Demikian tutorial ini, semoga ada manfaatnya. Jika Anda menginginkan tutorial step by stepnya, sudah ada linknya di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal copy paste saja. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa Anda tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.